Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita hormati memuliakan sahibul baik akhina Ustaz Andi Badiansyah beserta kru dan keluarganya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Ahmad Jailani, Bapak Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Bahrul Razi yang baru datang. Sama-sama kita hormati Bapak RW Muhammad Chandra Manado, Bapak Ustaz Amir Mahmud, dan seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan keagungan saya. Anak-anakku, para pencari kebaikan, pencari ilmu, alhamdulillah pada sore hari ini kita diundang ke sini semata-mata untuk tadabbur, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita khusus di bulan suci Ramadan ini, puasa, tilawat, ya, zikir, silaturahim ini diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, para anak-anakku, ada dua yang saya akan terangkan, hanya 10 menit saja waktunya. Yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk anak saya. Pertama untuk orang tua. Jadi Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Hadisnya banyak. Ana wa kafilul yatim fil fa'asyara ila bisyababa wal mustab. Nabi SAW bersabda, artinya aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat, dekat sekali. Ya. Ini untuk orang-orang yang ada upaya atau ada usaha untuk memelihara anak yatim, menyayangi anak yatim, akan bersama anak yatim, melindungi anak yatim, dan tidak kalah penting memberikan pendidikan. Karena inilah pendidikan ini yang akan mengenalkan seorang anak kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau makan ini keperluan apa ya, duniawi, makan minum perlu ya, memberikan perlindungan, kenyamanan. Tapi kalau tidak diberikan pendidikan, khususnya pendidikan agama, maka dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak tahu akhlak, maka ini akan memberikan nilai yang negatif. Maka bagus sekali yang disarankan sama Nabi ini, ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim akan berdekatan, menjadi sahabat dekat Nabi nanti di surganya Nabi, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat sekali ini. Sababah wa mustok, ya. Ini telunjuk dengan jari tengah. Ini dekat dengan Nabi. Karena apa? Karena pada saat si anak kehilangan orang tuanya, ayahnya dan ibunya, ada yang yatim piatu, maka betapa pedih sedih. Nabi 6 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Kemudian usia 4 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Subhanallah. Berapa kali pemeliharaan pada kakeknya meninggal 2 tahun, kemudian pada pamannya Abu Talib. Apa yang ceritanya? Nah, jadi terasa sekali. Ini sekedar saya mengungkapkan juga. Kebetulan Al-Fakir saya ini merasakan juga ketika masa-masa pendidikan meninggal ibu, betapa sedihnya. Kemudian masuk ke dunia pesantren, baru 1 bulan meninggal ayah.
Masya Allah, seperti nggak punya siapa-siapa, sedih sekali. Tapi dapat pelajaran mahfuzah yang bunyinya, nah ini untuk anak-anak. Laisal yatimul dari qad mata waliduhu, balil yatim yatimul ilmi wal adab. Ada yang apa ya? Bukanlah dikatakan yatim ada, yakni orang yang mati kedua orang tuanya. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, bukanlah yatim orang yang mati kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Balil yatim yatimul ilmi wal adab. Tapi yang dikatakan yatim kalau seorang anak ini nggak punya ilmu dan adab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak-anakku sekalian, kalian jangan sedih hati. Meskipun ayah kalian telah tiada atau ibu atau keduanya. Karena ini kalau dia memiliki ilmu yang manfaat, ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu akhlak, ilmu tauhid, kalian ini dekat dengan Allah. Kalian punya Allah. Kalau punya Allah, apa saja minta pasti Allah akan beri. Allah akan lindungi, Allah akan sayangi. Karena dengan akhlak, dengan ilmu dan akhlak, kalian dicintai oleh orang, oleh manusia, oleh orang-orang yang sekitar kamu. Coba, kalau kamu walaupun tidak punya ayah, ibu, tapi akhlak kamu baik, ibadah kamu kepada Allah dijaga, hak-hak Allah dijaga, sholat 5 waktu dijaga, ya. Kemudian kamu melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Kemudian kepada orang tua santun, kepada orang tua hormat, kepada yang sesama seusia menghargai, kepada yang lebih muda sayang, membantu, apa namanya, mengemong, ya, sama yang lebih kecil sayang. Pasti akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Kita tanya. Maka kita belajar, ya anak-anak sekalian, belajar untuk menyayangi yang lebih muda dari kita. Hormati yang lebih tua. Siapapun, jangan pandang bulu. Mau bulu domba atau bulu kucing sama, kita hormati. Mau dia orang berada, berharta atau orang yang tidak berharta, kita tetap hormati orang tua, ya. Kita hormati, kita hargai. Pasti kamu levelnya naik di sisi Allah. Pasti kamu diangkat derajatnya sama Allah. Maka pentingin ilmu, ya. Maka kesempatan ini jangan sampai disia-siakan, ya. Mumpung masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyak. Belajar. Di sini pondok pesantren banyak, ya. Pondok tahfiz banyak di sini salah satunya, ya. Belajar, guru-guru banyak, guru-guru agama banyak yang mengajarkan ilmu agama, ilmu Al-Quran banyak. Tinggal kita yang mau nggak gitu. Jangan jadi alasan saya nggak punya uang, nggak punya ini. Pasti ada jalan. Apabila ada niat, maka akan ada 1000 jalan. Tapi kalau tidak ada niat untuk jadi orang baik, untuk jadi orang yang paham agama, maka banyak 1000 alasan diajak untuk majelis ilmu. Duluan aja diajak ke belajar agama, nanti saya ada keperluan ini, ada keperluan itu, sehingga jadi jahil. Kalau manusia ini jahil, maka terhina di sisi Allah, terhina di kalangan manusia. Karena dia berbuat apa? Tidak ada etika sama orang tua, songong. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya, karena nggak mau belajar agama. Sehingga kalau udah orang-orang sekitar kita ini nggak peduli sama kita, tuh anak songong ngapain diurusin, udah salam, kita sempit rezeki kita. Tapi walaupun kita ilmunya kita pas-pasan, yang penting kita berakhlak, beretika, menjaga akhlak, menjaga adab, melaksanakan hak Allah, sholatnya dijaga, ya,
jauhkan perkara-perkara yang batil, yang maksiat kepada Allah, pasti derajat kamu diangkat sama Allah. Meskipun yatim, jadi bukan yatimnya masalahnya, masalahnya di beradab apa enggak, ya, berakhlak apa enggak, gitu. Andaikan kalian nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi berilmu, berakhlak, beretika, adabnya ada sama orang lain, sukses kamu pasti. Nah, itu saja, jadi karena dibatasi waktunya, ya, kepada kita yang ada kelebihan rezeki, kita mari sisihkan untuk kalau bisa memang, tapi kalau nggak bisa memelihara anak-anak yang butuh, ini paling tidak membantu namanya ekonominya, atau membantu pendidikannya, atau apa saja yang kita bisa memberikan air minum saja, atau menasihati dengan baik, gitu ya. Nah, kepada anak-anak sekalian, jangan bersedih, jangan putus asa, karena semua ada titipan. Ayah ibu kita dipanggil sama Allah, ada titipan milik Allah. Ayah ibu kita milik Allah, dipanggil sama Allah, diminta ya berangkat. Kita juga milik Allah, suatu saat kita akan dipanggil sama Allah. Maka persiapkan diri kita dengan ilmu, dengan keimanan, dengan akhlak, dengan etika, ya. Insya Allah mulia di dunia dan mulia di akhirat, masuk surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.